الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, allazina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yaghfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mendengarkan, menyimak kembali kajian tahsin yang pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Mohon maaf seandainya bulan kemarin kita tidak bisa melanjutkan kajian tahsin pada biasanya pada minggu ini. Semoga kajian tahsin pada malam hari ini kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan melanjutkan yaitu pembahasan terkait dengan makharijul huruf yang akan saya sampaikan terkait dengan yaitu kita melanjutkan masih tetap pembahasan kitab tadribat di mana kita sudah melanjutkan kemarin yaitu huruf o, ya, kemudian huruf dal dan juga dilanjutkan huruf ta, ya. Di sini penempatan makhrajnya dari ketiga huruf ini, baik itu mulai dari huruf o, kemudian dal dan ta, ini sama-sama ujung lidah mengenai pangkal dua gigi jari yang atas. Tapi di sini yang berbeda yaitu dari sifatnya yang tipis dan juga tebal. Ya, sama seperti ketika di pembahasan yang kemarin, yaitu di ya, seperti huruf sin, kemudian zai dan sod. Ya. Kemudian kalau pembahasan dan huruf ta ini dari sifatnya, ya. Jadi kita membandingkan meskipun dia ujung lidah mengenai pangkal dua gigi jari atas sama seperti huruf dal, ujung lidah mengenai pangkal dua gigi jari atas, dan juga huruf ta juga ujung lidah mengenai pangkal dua gigi jari atas, apa perbedaan dari sifatnya yang berbeda. Kemudian kalau seandainya kita melihat dari huruf ta, ya, huruf dal,
Ya, di sini ada sifatnya jahir, ya, syiddah, istifal, infitah, ismat, dan qalqalah. Nah, berbeda juga di ketika sifat huruf to. Ya, itu berbeda dari sifatnya. Di sini ada, kalau kita garis bawahi di sini ada isti'la dan itbaq. Jadi huruf to ini dia mempunyai sifat isti'la, yaitu apa? Terangkatnya pangkal lidah. Nah, kemudian kalau seandainya huruf to ini tebal, berarti bagaimana ketika huruf dal? Jadi kalau dal dia punya sifat istifal, yaitu turunnya pangkal lidah. Kalau tadi terangkatnya pangkal lidah yaitu isti'la, ya. Kalau ini istifal turunnya pangkal lidah. Jadi yang di ketika kita melihat sifatnya yang berbeda, ya. Ada istifal dan juga infitah. Ya. Tadi kalau to itu dia punya sifatnya isti'la dan itbaq, kalau dal infitah dan juga istifal. Ya, ini yang berbeda dari sifat yang dari dal, to, dan ta. Ya, pengucapannya seperti apa? Kalau kita mengucapkan huruf to, ya, huruf to di sini bil qisqa ahadtu. Nah, ini jadi ketika to, ya, tebal, ketika kembalikan huruf taknya tipis. Tidak boleh ahadtu. Ya, itu akhirnya menjadi to kalau seandainya kita mengucapkan huruf tu-nya ini ditebalkan. Kemudian ya ketika ketemu dengan tak sukun dengan huruf to, bagaimana? Jadi wad da po, langsung lebih kuat to-nya. Ya, jadi wad da po ifatun. Jadi jangan sampai wadat to, ya hanya nanti apa? Taknya yang dominan itu menjadi tebal. Nah, makanya perbandingan di sini to sukun ini tetap to, tapi kembalikan huruf taknya. How to. Kalau ini what dog po, lebih kuat di po-nya. Kemudian ini basau ta. Jadi basau ta, taknya tipis, nggak boleh basau ta atau how to. Nah, ini akan menjadi tebal nanti ketika huruf taknya itu sendiri, seperti farratu, farratu. Jadi poknya tebal, taknya menjadi tipis. Kita praktekkan di surat Al-Tur di ayat 2, wa kitabim mas'ur. Karena di sini ro tebal, ya, tafhim, ya, karena ro hidup didahului huruf mati selain ya, yang bertemu di sini adalah huruf dhamma, dibaca waqaf menjadi tebal. Mas'ur. Nah, kemudian surat Nuh, wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Ya, kemudian surat As-Saffat ayat 65. Qal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Syayatin, tak boleh syayatin. Nah, menjadi tak kalau seandainya kita membaca jadi itu apa? Itbaqnya atau apa itu itbaq? Kalau di sini yaitu melekatnya lidah bagian depan ke depan ke langit. Kemudian kita lanjut di huruf dal. Ya, berbeda huruf dal. Dia turunnya pangkal lidah tipis, ya, juga infitah, ya. Da, di, du, dade, ya. Kalau bagaimana kalau ini tidak turun? Da, di, du, tidak boleh. Jadi turunnya pangkal lidah, istifal namanya. Jadi lidah kita turun, tidak boleh terangkat. Meskipun ini ujung lidah mengenai pangkal, 2 gigi dari atas, tapi kita punya sifatnya turunnya pangkal lidah. Nah, kita turunkan. Ya, bagaimana membacanya? Dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Ya, seperti itu.
Kalau saya mengucapkan huruf dal, sebenarnya kalau kita mudah ya pengucapannya itu huruf tipis ya, dal, ta, sa, sin, zai itu mudah kita. Tapi yang bikin masalah, bikin kita itu kesulitan yaitu huruf yang tebal. Ya, apalagi kita huruf po, bot, kemudian zo, so, ini berbeda. Jadi pengucapannya harus tidak sama seperti huruf yang lainnya. Ya, seperti kita mengucapkan da sama bo, ya, bo tebal, da tipis, ya, po kemudian sama ta, ya, po tebal, ta tipis. Kalau kita baca ni'amal abd, abd, kalau kita matikan qad tabayyana, ini tidak usah dimantulkan meskipun di sini dal sukun punya sifat qalqalah, karena sama-sama sifat syiddah tidak usah dipantulkan. Kalau sering dipantulkan akan qad tabayyana, nah tidak. Jadi harus qad tabayyana, cuma hanya disyiddah saja atau ditahan saja, ya, tidak usah dipantulkan. Sama seperti wa wa'adtukum, seperti ujibat da'watukuma. Ya, jadi di sini kalau seandainya da sukun bertemu dengan ta, tak sukun bertemu dengan dal, itu idgham mutajanisain, lebih cenderung ke ta. Tidak usah ujibat da, tidak, tapi ujibat da'watukuma, karena sama-sama dal dan juga huruf ta ini adalah makhrajnya sama, pangkal apa ya, ujung tidak mengenai pangkal dua gigi atas, jadi tidak usah dimantulkan ketika qad, ya. Kita coba di humaza fi amadin mumaddadah. Kemudian surat Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun. Kalau ini cenderung kamu dimantulkan. Ya, kemudian kita masuk di huruf ta. Ya, ta sama, tidak sama seperti huruf to. Ya, jadi kita rata-rata ketika mengucapkan huruf to masih sama seperti huruf ta. Ta punya sifatnya dia turunnya pangkal lidah. Ta. Kalau to, to. Nah, bedanya seperti itu. Syayto, tidak boleh syayto, syayto, tipis akhirnya menjadi huruf ta. Nah, kemudian kita coba di huruf ta. Ihtazzat warabat, kazzabat samudu, wala tattabi'u, ujibat da'watukuma. Karena kalau seandainya sifatnya tak itu ada hamznya, tidak usah dihamzkan ketika di sini ada tasjid, ya. Di idgham mutajanisain ini tidak usah kita membacanya ujibat da, nah, tidak usah. Jadi lebih kuat syiddah daripada hamz, ya. Wa aklihimus suhhat, dialihkan kemudian huruf hamznya suhhat, illa an. Nah, kalau seandainya kita matikan. Kemudian kalau kita latihan di surat As-Saffat di ayat 3, fattaniyati dzikra, at-takbir bi ayyi dzambin qutilat, tawal wa tawalla anhum hatta hin. Jadi tak itu syiddahnya lebih kuat kalau seandainya kita mengucapkannya. Ya, baik, kita melanjutkan di yaitu surat di makhraj yaitu shad, as-shadu. Sama seperti huruf yang to, ya. Di sini ada shad,
sin dan zai, ya. Sod, sin, ya, zai dan sin. Ini sama-sama makhrajnya yaitu apa? Ujung lidah bersama lapisan bagian dalam gigi seri yang bawah. Yang berbeda yaitu di sini sifat isti'la dengan itbaq. Nah, ya, ujung lidah bersama sama makhrajnya, cuma hanya berbeda dengan istifa dan infita. Sama seperti tadi ta, dal dan po. Kalau ini sod, zai dan sin. Ya, ujung lidah bersama lapisan bagian dalam gigi seri yang bawah, tapi berbeda dari sifatnya. Sifatnya dari sod yaitu hamas, ya, rohwah. Zai juga punya sifatnya dia jahar, ya. Rohwah juga, tapi tidak punya sifat isti'la dan juga itbaq. Kalau so, dia lebih tebal, ya. So, soi, so, ya. So, soi, so. Kalau zai, za, zi, zu, ya. Jadi jahar, ya. Kalau sob tadi sifatnya hamas, kalau zai jahar. Tapi dia punya sifat rohwah, ya, sama-sama rohwahnya, mengalirnya suara. Tapi tidak sama. Dia punya, sob punya sifat isti'la, zai tidak punya. Dia punya sifat istifal, ya. Infitah juga. Sob tidak punya sifat infitah, tapi dia punya sifat itbaq, melekatnya lidah ke langit-langit, ya. Kemudian sofir juga punya sifat sofir, sodnya. Z juga punya sifat sofir, ya, suara tambahan mendesis, ya. Sod juga so, soi, so. Itulah perbedaannya. Kemudian sin sama-sama hamesnya, sama seperti huruf sod, sama-sama rohnya, ya. Tapi yang tidak sama yaitu istifal dan infitah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sama-sama sofir, sama-sama infitah, sama-sama hamas dan rohwah, tapi sifatnya ada berbeda, yaitu kalau sod punya sifat isti'la dan juga itbaq, sin dia hanya cuma sifat hamas, rohwah, istifal, infitah yang berbeda. Mengucapkan huruf sod, so, soi, so. Ya, kalau sa, si, su. Ya. So, soi, so, sos. Ya. Seperti itu mengucapkan huruf sod. Ya. So, soi, su, sos. Kalau seandainya huruf sin, ya. Sa, si, su, sas. Sa, sin, su, sas. Kemudian kalau seandainya huruf sod, ya, seperti apa? Sol, siung, sos. Karena kenapa? Dia tebal. Nah, itulah perbedaannya huruf sod dengan sin. Ya, kalau zai, insya Allah kita lebih mudah, ya. Za, zi, zu. Sama seperti punya suaranya sofir, yaitu suara tambahan mendesis. Ya. Za, zi, zu, zaz. Zan, zin, zun, zaz. Ya, itulah sifat dari tiga makhraj yang sama, ya. Yang tadi itu ta, dal, dan to, ya. Kemudian sod, zai, dan sin, ya, sama-sama makhrajnya tapi berbeda dari sifatnya, ya. Dari sifat po dia punya tebal isti'la dan itbaq. Sod dia juga punya sifat isti'la dan itbaq, tapi yang lainnya seperti dal dan ta, zai dan sin itu tidak punya sifat isti'la dan juga sifat itbaq. Ya. Kemudian kita masuk di huruf zo. Ya. Sama seperti huruf zo. Di sini ada zo. Kemudian ada huruf zal. Kemudian ada huruf fa. Ini sama. Ujung lidah mengenai ujung dua gigi seri yang atas. Berbeda yaitu dari sifatnya sekali lagi. Sifatnya zo, isti'la dan itbaq. Sifat zal dan juga sifat dari
Fa itu istifal dan infitah. Inilah yang menjadi perbedaan dari sifatnya yang tebal. Zo, zoi, zo, zau. Kalau seandainya zal, za, zi, zu, zal. Dengunnya juga tidak sama. Zal, zin, zu, zal. Jadi tipis. Kalau zo, zon, zion, zon, zon. Jadi lebih cenderung tebal ketika kita mengucapkannya. Sama seperti tadi yang sod dan po. Nah, inilah membedakan antara huruf zai zal dan sa. Kalau sa lebih tipis lagi. Sa si su tas san si su tas. Ya, hati-hati. Ini yang kita bedakan antara sin, sa dan shin. Ya, sa cenderung ke tipis, ya lebih tipis. Sin lebih tipis daripada shin. Ya, kalau sa si su sas itu sin. Kalau sha shi shu shash itu shin. Itulah yang membedakan antara kita mengucapkan huruf ta, sin dan shin. Nah, itulah makhraj yang sama makhraj yang tetapi tidak berbeda di sifatnya. Apa tadi? Ta, dal, dan po, kemudian sod, zai, dan sin. Kemudian yang ketiga yaitu zo, fa, dan zal. Ya, sama-sama makhrajnya tapi berbeda dari sifatnya. Itulah yang membedakan sifatnya dari makharijul huruf al-lisan. Ya, baik itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu kembali yaitu asyafatain, yaitu bibir. Ada fa, kemudian huruf waw, kemudian huruf ba, yang terakhir yaitu huruf mim. Insyaallah kita akan sampaikan di minggu berikutnya. Semoga kita bisa istiqomah, semoga kita bisa melanjutkan kembali kajian tahsin pada minggu berikutnya. Dan kita doa semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Hingga kita bisa membaca Al-Quran lebih baik lagi, membaca Al-Quran lebih lancar lagi sesuai dengan makhrajnya, dengan fasihnya kita membaca Al-Quran. Mungkin itu dari saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.